welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah baik ya. Anak-anak, walaupun kita belajar di rumah, kalian harus selalu semangat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Helen Juliani SPD dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sekarang kalian buka buku cetak siswa bab ketiga. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu kepada kalian, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi secara terminologi merupakan sebuah teks yang bersifat mengajak dan berisi sejumlah informasi yang ditulis secara ringkas dan jelas. Nah anak-anak, dalam kaidah bahasa Indonesia dikenal istilah teks eksposisi, yaitu teks yang menjelaskan sejumlah informasi ringkas, jelas, dan menarik untuk dibaca. Salah satu contoh tema eksposisi yaitu perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, kebijakan kesehatan di saat pandemi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi anak-anak, bisa tentang ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut anak-anak. Sekarang kalian buka halaman 75. Di sana ada poin C, menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Nah, di poin 1 itu struktur teks eksposisi. Anak-anak, kalian harus memahami ya apa itu struktur teks eksposisi agar kita bisa membedakan teks eksposisi dengan jenis teks yang lain. Sekarang perhatikan yang poin 1, struktur teks eksposisi. Nah, itu ada 3 bagian ya anak-anak. Yang pertama, tesis. Tesis ini berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Yang poin B itu ada rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Dan yang C, penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau kesimpulan. Selanjutnya di sini Ibu beri bagan struktur teks eksposisi, dibuat lebih rinci, lebih simpel ya anak-anak. Nah, yang pertama ada tesis tadi. Tesis berisi isu, permasalahan, pandangan umum penulis. Kedua, ada rangkaian argumen, berisi pendapat-pendapat dan fakta. Ketiga, penegasan ulang, berisi simpulan dan rangkuman. Sekarang kalian buka halaman 77. Di sana ada contoh teks eksposisi yang sudah ada struktur teks eksposisinya ya anak-anak. Judulnya Introspeksi Diri di Hari Pahlawan. Nah, di bagian kotak sebelah kanan itu ada tesis. Nah, tesis di sini berisi perlunya peringatan Hari Pahlawan. Tesis biasanya ada di bagian paragraf pertama ya anak-anak. Berisi pandangan atau pernyataan penulis terhadap topik yang akan dibahas. Setelah kalian menulis tesis, lalu kalian lanjut menulis rangkaian argumen. Nah, untuk contoh di buku, rangkaian argumennya berisi latar belakang perlunya Hari Pahlawan, besar pengorbanan para pejuang, dan kondisi generasi bangsa yang mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir, kalian menulis penegasan kembali. Nah, di dalam cerita ini, penegasan kembalinya berisi pentingnya peringatan Hari Pahlawan, perlunya para penjabat untuk menghayati perjuangan para pahlawan.
Penegasan kembali atau penegasan ulang ini biasanya berupa penutup ya anak-anak. Baiklah anak-anak, itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian memahami dan mengerti ya. Sekarang waktunya tugas ya anak-anak. Tolong perhatikan dengan baik. Tuliskan satu contoh teks eksposisi tentang apa saja, lalu buatlah keterangan struktur teks eksposisinya ya. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anak, selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. September we met.